Oke, saat ini kembali saya bersama dengan Mas Junas Miradiarsyah, Direktur Utama dari Indonesian Basketball League. Mas Junas, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Gimana juga kabar? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Jadi ini tentunya ada berita besar terbaru yang para fans basket bersedia menerima atau membaca ya, bahwa telah ditentukan Ya, baru-baru ini ada 2 tim baru nantinya yang akan berlaga di Indonesian Basketball League di tahun 2021. Mungkin Mas Junas bisa kasih ya. gambaran dulu mengenai proses pemilihan dari kedua tim ini, apa aja yang menjadi konsiderasi kenapa kedua tim ini akhirnya dimasukkan ya untuk menjadi tim baru di season 2021 nanti. Oke, mungkin sebelum ke pemilihannya agak mundur sedikit. Kenapa kita menambah jumlah klub? Jadi IBL kami misi ke depannya ingin lebih kualitasnya ditingkatkan, jumlah pertandingannya ditambah, jumlah kepesertaannya juga ditambah. Itu salah satu cara supaya gamenya lebih banyak, periodenya lebih panjang. Nah, ini memang harus kita lakukan secara bertahap, nggak bisa sekaligus ya, karena kan ya harus ada adjustment, kemudian harus ada penyesuaian di semua pihak, termasuk klub, pemain, kemudian baru waktunya berjalan nanti akan bertingkat gitu. Nah, untuk tahun 2021 ya kita buka slot kembali untuk klub baru. 2020 kan kita udah buka, ada penambahan alhamdulillah 1 klub dari Surabaya ya. Animonya luar biasa. Kemudian 2021 kita coba tingkatkan lagi menjadi 2 slot. Ya. Nah, untuk 2 slot itu kita udah buka dari bulan Mei Juni kemarin untuk pendaftaran awal. Semula ada 7, ya. Kemudian ada tahap administrasi ya, yang akhirnya terkerucut menjadi 4. 4 itu yang kita seleksi lebih lanjut ya, ada proses administrasinya, ada seleksi dokumen-dokumen, akta dan sebagainya. Kemudian kesiapan dari masing-masing klub tersebut, sehingga akhirnya kemarin setelah semua proses dilaluin, sampai dengan 25 September, ya, ada peringkat yang dihasilkan dari penilaian-penilaian itu. Nah, dari 4, hanya 2, sesuai yang kita informasikan di awal, slot untuk bisa bergabung di IBL mulai musim 2021 dan seterusnya. Itu. Nah, tadi seperti info dari Mas Yunas tadi kan memang cuma hanya 2 slot ya Mas ya yang disiapkan untuk IBL musim kompetisi tahun 2021. Sementara dari pemberitaan di luar kan ada 4 tim sebenarnya yang menurut hasil verifikasi mungkin yang sangat serius dan siap gitu untuk berpartisipasi di IBL 2021. Kalau boleh dikasih tahu Mas gambarannya Ya. secara garis besar, apa sih yang prioritas utama dari IBL ini sehingga 2 tim yang terpilih itu menjadi 2 tim yang bergabung di tahun 2021? Apa ada kriteria tertentu yang lebih istilahnya itu menggambarkan bahwa kedua tim ini lebih siap untuk berlaga di IBL 2021? Oke. Nah, yang pertama, orang pertanyaan kenapa 2 ya? Kenapa nggak langsung 3? Kenapa nggak semuanya 4 gitu kan? Nggak semuanya diterima. Yang pertama kita pengen yang terbaik dari yang terbaik gitu ya. Jadi supaya ada proses kompetisinya juga, kompetisi secara sehat. Kemudian yang saya katakan tadi, ini untuk membangun industri ini perlu waktu, perlu tahapan. Karena kalau sekaligusnya semua ya, artinya kan nanti akan ada lonjakan atau lompatan yang sangat signifikan. Yang nanti artinya secara operasional akan bertambah, biaya bertambah. Nah itu kan kita perlu waktu, perlu bertahap supaya klub-klub ini seiring waktu bisa berjalan sisi bisnisnya. Ya, kalau langsung lompat gitu kan takutnya nanti kaget. Nah kriteria 2 itu sebetulnya ada banyak aspek, tapi kalau disederhanakan ada 3 kriteria besar. Ya. Yang pertama secara administrasinya dulu. Kemudian aktenya ya, kemudian kita lihat manajemennya seperti apa, latar belakangnya, kemudian kesiapan dokumen-dokumen pendukungnya, artinya secara badan memang harus siap. Kemudian yang kedua, yang penting juga kita lihat visinya, karena ini kan masuk ke IBL bukan 1-2 tahun atau keluar masuk ya, harapannya jangka panjang, 5, 10, 15 tahun dan seterusnya. Sehingga visi itu penting. Bukan hanya mengelola dan menjalankan sebuah klub, tapi sisi bisnisnya juga bagaimana. Ya, apa yang akan dilakukan di tahun pertama, kemudian tahun kedua, dan seterusnya. Nah, untuk mewujudkan visi itu, kita lihat lagi
manajemennya siapnya seperti apa, pengalamannya, ya, struktur organisasinya, kemudian kita lihat juga rencana bisnisnya, realistis apa enggak untuk mencapai itu. Jangan sampai bagus di presentasi, tapi kan nggak realistis gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, secara administrasi, karena ini bentuknya lisensi, ya, jadi harus ada komitmen. Komitmen itu harus dipenuhi sebelum kita nyatakan lulus atau sebelum kita nyatakan dia sebagai klub peserta. Nah, tiga hal itu yang menjadi kunci utama sehingga kita telah memilih dua klub tadi. Ya sebagai tambahan juga di dalam visi misinya presentasinya terlihat di situ secara operasional dapat dilakukan realistis apa enggak gitu ya. Kemudian kan ini kita pengen kan klub-klub baru ini membawa nama kota dan bisa membangun gairah basket di kotanya. Nah, langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan itu menjadi penilaian kita yang sangat penting juga. Mas Junas, mungkin tadi secara administratif ya lebih banyak diselidiki sebelum mereka diberikan, kata Mas Junas tadi, lisensi ya untuk bisa bergabung dengan IBL gitu, karena ini programnya jangka panjang gitu. Nah, tapi untuk membangun satu tim ini kan cukup sulit, Mas, karena mungkin secara administrasi sudah, tapi secara teknis ya masih membutuhkan ya personel lah ya, pelatih, pemain dan lain-lain gitu. Apakah sudah ada gambaran, Mas? Kira-kira dari IBL sendiri mungkin bagi tim-tim baru ini diberikan apa kemudahan atau apa gitu untuk pembentukan pemainnya atau gimana gitu? Ya, jadi di masa 3 bulan kemarin tuh bukan hanya presentasinya saja, tapi kita ngelakuin pembekalan. Kita lakukan 2 kali workshop kemarin ke peserta-peserta itu. Yang intinya workshopnya untuk membekali bagaimana membuat struktur manajemennya, kemudian gimana membentuk potensi-potensi revenue, karena ini kita pengen juga bisnis mindset ya. Gimana ngelola merchandise, gimana ngelola fanbase, ya, gimana memanfaatkan aset-aset yang dipunya. Karena kalau enggak, nanti jadinya hanya keluar biaya aja. Nah, itu kan yang kita nggak mau. Di workshop itu, alhamdulillah setiap peserta itu mendapat masukan yang banyak sekali untuk bekal mereka. Ketika nanti mereka sudah terpilih, mereka harus lakukan apa tuh nggak blank gitu ya, udah ada bekalnya. Dan yang soal manajemen tadi, kemudian pemain, kita rencananya IBL itu akan lebih terbuka, lebih transparan. Jadi misalnya setelah season dinyatakan selesai, nanti kita akan buka misalnya daftar pemain yang free agent, yang kontraknya habis, sehingga nanti setiap klub itu bisa melakukan komunikasi atau melakukan penjajakan secara terbuka. Begitu. Oke. Mas Jonas, mungkin ada dua hal ya dari konsekuensi dari menambah tim ke dalam satu liga itu. Tahun lalu ada 10 tim, berarti kan tahun depan, tahun 2021 berarti ada 12 tim, Mas Jonas ya. Nah, tadi Mas Jonas sempat mengatakan bahwa dalam programnya ke depan kan IBL kan kepingin untuk menambah jumlah pertandingan juga, begitu kan. Berarti apakah ada indikasi untuk musim depan ini ada penambahan jumlah ini, Mas? Ada jumlah seri? Oke. Yang pertama jumlahnya dulu. Kan musim 2020 itu 10 tim sebetulnya dengan tim nasional di dalamnya. Sebetulnya timnya 9. Ya. Dengan 2 ini menjadi 11 tim IBL-nya. Nah, untuk penambahan jumlah itu tidak serta-merta jumlah serinya bertambah. Ini apalagi sekarang situasi lagi pandemi seperti ini ya. Kita lagi godok formulanya supaya ideal secara waktu, karena kan kita harus lihat juga kapan vaksinnya keluar ya, kemudian daerah-daerah apa yang udah possible untuk dilakukan. Serinya kita nggak lihat, yang penting jumlah pertandingan per klubnya. Kalau sekarang kan per klub itu di regular series mereka bermain 18 game per season ya. Itu mau kita coba tingkatkan antara ya kira-kira di angka 22 sampai 24 lah. Itu tahapan awalnya. Nanti misalnya itu udah berjalan, kemudian udah sustain, ya. Artinya sustain apa maksudnya itu kan secara operasional pasti meningkat. Klub-klub juga harus di-push supaya merchandise jalan, kemudian bisnisnya lain, sponsorship gitu ya. Itu udah sustain, baru kita bisa coba tingkatin lagi. Dan pertanyaan kedua tentunya hubungan dengan ekspansi ini, apakah sudah ada kayak
istilahnya itu time frame ya untuk IBL membuka kembali penambahan tim di liga seandainya ada seperti tadi Mas Yunas katakan kan, yang pendaftar pertama tadi ada 7 tim sementara cuma ada 2 slot yang terbuka di tahun 2021. Apakah udah ada time frame berikutnya kapan akan dibuka lagi untuk penambahan tim di IBL? Satu, kita lihat apa yang kita coba lakukan di tahun tersebut ya, misalnya di 2020, kemarin kita coba buka 1 slot ya untuk tambahan, kita evaluasi dulu hasilnya bagaimana. Ya, ternyata alhamdulillah animonya bagus, pengelolaan tim barunya kemarin tuh juga bagus, sehingga terlihat tuh kemarin waktu kita main di Surabaya, gairah basketnya kembali meningkat gitu ya. Dengan begitu menjadi modal keyakinan kita untuk menambah lagi karena formulanya sudah bisa dibilang terarah ya. Kita coba buka 2. Nah, nanti hasil dari sini kita mesti lihat dulu secara operasional, kemudian secara impact itu bagaimana. Kalau kita bilang misalnya secara impact artinya Solo misalnya ya. Solo itu kembali bergairah, stadionnya penuh kembali, kemudian klubnya prestasinya juga baik gitu ya. Kemudian secara penyelenggaraan keseluruhan itu klub-klub nggak ada masalah, ya, baru kita akan buka lagi. Gitu. Oke, tapi nggak usah menunggu Solo maupun Bali bagaimana Mas, saya sampaikan bahwa sebenarnya fans sangat bergairah sekali ya dengan kabar adanya tambahan 2 tim di IBL ini. Kita lihat dari media sosial begitu banyak suara-suara positif ya, ini banyak sekali terutama yang berasal dari kota Solo, dari Bali, mereka merasakan animonya meningkat lah, bahkan hanya dengan pemberitaan ini aja. Kita berdoa lah semoga rencana ke depannya hasilnya seperti yang diharapkan oleh IBL dan juga Mas Yunas secara pribadi. Tapi kita di bagian kedua ini saya ingin bertanyakan untuk persiapan ini Mas, follow up mengenai IBL 2020 ini, mengenai kelanjutan dari IBL 2020 ini. Bagaimana update dari persiapan dari kelanjutan IBL 2020 ini tanggal 13 nanti? Oke, kalau dari sisi persiapan, ya berapa bulan ini kita bisa dibilang tim bekerja sangat keras untuk mempersiapkan musim dengan standar yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kita bisa bilang begitu. Kenapa? Banyak sekali standar-standar baru, standar kesehatan, standar operasional itu yang kita coba cari referensi dan melakukan sedemikian rupa yang ideal di IBL. Setiap minggu kita melakukan simulasi di lokasi. Ya, jadi sebagai contoh ada ya semua penggemar basket udah tahu istilah bubble ya. Udah digunakan juga di NBA. Nah, sistem yang sama kita akan lakukan di IBL nanti. Jadi semua masuk satu tempat yang sama. Pemain, wasit, ofisial, panitia itu tinggal di satu hotel yang sama. Kemudian akses ke lapangannya juga terbatas. Mereka masuk, mereka nggak bisa keluar, seenaknya gitu. Karena begitu masuk, untuk masuk itu prosesnya juga nggak mudah. Harus melalui proses PCR, ya. Kemudian harus mendapatkan clearance dari IBL, kemudian begitu tiba dia ada tes lagi, ya, baru bisa dinyatakan masuk. Nah, setelah masuk di situ juga banyak hal-hal yang perlu dijalankan, tapi fasilitas juga kita berikan. Jadi misalnya ada klinik, kita sediakan klinik 24 jam di dalam. Ya, kemudian ada players lounge. Kemudian juga karena itu periodenya 2 minggu ya, tempat sholat Jumat itu kita udah buat dedicated sendiri untuk di bubble itu. Kemudian akses ke lapangan juga, itu sesuatu yang baru bahwa areanya itu masing-masing ya. Kalau wasit, pemain udah pasti terpisah, tapi bahkan official panitia tuh juga terpisah. Ya, keluar masuk alurnya juga berbeda. Sistem sitting bench-nya, kemudian locker-nya juga berbeda. Ya, semua single seat, kemudian pakai nama dan sebagainya. Dan setiap area itu ada barcode khusus, jadi untuk men-trace. Jadi setiap orang itu dia pernah masuk area sini, dia pernah masuk area sini, pernah masuk area sini, itu semua terlacak. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang kita buat baru ya. Itu baru dari sisi protokolnya, belum dari sisi in-game-nya. Ya. Kalau dari in-game-nya kan tentu banyak faktor major yang berubah, nggak ada penonton.
gitu. Nah itu kan kita udah siapkan tuh ambient sound-nya, ambience look of the game-nya, ya, supaya pemain itu tetap semangat ya, nggak merasa kehilangan. Pasti ada kehilangan secara audiens, tapi kita coba maksimal supaya nggak terlalu banyak lah kehilangan. Mas Yunas, ini cuma konfirmasi aja bahwa dalam bubble ini bukan hanya official dan tim aja kan, mungkin yang para supporting crew ya, seperti kayak tim perlengkapan kayak broadcasting dan lain-lain juga harus masuk dalam bubble itu, begitu Mas ya? Betul, semua. Jadi kita ada zonasi. Ya sebutannya zona 1, zona 2, zona 3. Nah, yang paling ketat dan paling restricted itu zona 1, di mana zona 1 itu meliputi 8 pertandingan, kemudian tabel ofisial, panitia terlibat, semua yang area di situ itu harus ditempatkan di lokasi yang sama. Ya, melalui proses PCR, kemudian nanti di tengah-tengah ada proses PCR lagi, gitu. Termasuk kameramen yang di dalam kan ada petugas kamera, court cleaner, table official, itu semua di situ tanpa terkecuali. Oke. Jadi secara keseluruhan dari penilaian Mas Yunas, ini IBL sudah siap ya untuk melaksanakan lanjutan dari IBL 2020 ini secara teknis Mas ya? Secara teknis kami bilang kami sudah siap. Oke. Dan itu yang selalu diingatkan oleh para fans basket, terutama dengan perkembangan COVID-19 pandemi di Indonesia ini, yang terkadang pemberitaannya mungkin terkadang kurang kondusif. Tapi kita lihat kabar kemarin kan kita sudah mendapatkan clearance ya dalam tanda kutip dari Kementerian Olahraga dan juga dari gugus tugas Satgas COVID. Kita berdoa semoga nanti acaranya lancar Mas Yunas, kompetisi IBL 2020 lanjutan nanti, dan semoga sukses ya. Amin. Prinsipnya apa yang bisa di situasi pandemi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan, kita usahakan lakuin yang terbaik semaksimal mungkin ya, yang bisa kita kontrol. Hal-hal di luar itu ya kita mesti siap juga, karena ini kan dunianya ya bukan kita ya, maksudnya seluruh dunia dihadapkan ketidakpastian, uncertainty gitu. Nah mudah-mudahan dengan apa yang kita lakuin terbaik itu udah jadi modal ya untuk persiapan. Nah hal-hal di luar itu tidak bisa kontrol ya mudah-mudahan bisa sesuai rencana gitu aja. Oke Mas Yunas, terima kasih informasinya yang cukup padat dan sangat informatif sekali mengenai tambahan 2 tim di IBL 2021 dan juga kepastian kelanjutan dari IBL 2020 nanti. Stay safe Mas Yunas, semua kepada tim IBL semuanya, semoga sukses selalu dan sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas.